bagaimana kemudian hak angket. Tadi kita bicara banyak soal Mahkamah Konstitusi, tapi sekarang kita geser ke hak angket. Hak angket itu tujuannya salah satunya, ya betul, mengungkap kecurangan dan lain sebagainya. Tapi ada juga unsur yang bisa dimasukkan, ya ini pemakzulan. Benar demikian? Ya, secara prinsip angket ini bisa dia menyasar banyak isu dan berbagai kepentingan secara politik ya. Kita juga sudah sering melihat bagaimana hak angket ini kan menjadi instrumen politik yang sering digunakan oleh partai politik untuk mengungkap peristiwa-peristiwa politik penting. Dulu soal kisruh KPK ya dengan cicak dan buaya. Dulu juga pernah dipakai dalam konteks Bank Senturi. Nah, kalau ini dipakai dalam konteks menginvestigasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu, saya kira oke. Cuman problemnya adalah bisa tidak kawan-kawan 1 dan 3 ini solid, yang saya sebut tadi iman politiknya sudah ketemu, segera ini diwujudkan untuk membuat dan melakukan hak angket di DPR. Kalau Anda melihat sampai saat ini belum ada yang tanda tangan, apa artinya? Ya nggak serius, omon-omon. Omon-omon. Kenapa omon-omon? Prakondisi untuk melakukan hak angket kita dengar sudah hampir 2 bulan. Kalau kita men-tracking satu persatu statement-statement partai-partai pendukung 1 dan 3 itu sama kok. Oke. Ada common issue yang kemudian mereka bangun tentang kecurangan. Yang Ibu harus selalu siaga. Emailnya ini selesai dan selesai seselesai-selesainya. Oke. Jadi, Tanpa Pak, itu sebentar, Bung hak Pigai, angket ya akan menjadi wacana. Ya. Hak angket hanya akan menjadi wacana. Kapan lagi? Sebentar lagi akan segera diumumkan oleh KPU soal siapa yang akan menjadi pemenang di pemilu 2024. Oleh karena itu, Dan kalau perhitungannya sebelum pengumuman itu harus ada hak angket. harus mulai minimal masuk ini di DPR diusulkan. Kalau ini kelamaan tidak diusulkan, khawatir satu persatu partai politik di kubu 1 dan 3 masuk angin. Bung Guntur. Per hari ini P3 menyatakan hak angket nggak penting dan siap berkoalisi dengan nomor 2. Ya. Saya tak bisa menduga kubu yang lain juga akan melakukan yang sama. Partai-partai di kubunya Gembos sebelum berkembang. Gembos sebelum berkembang. Saya khawatir Layu. karena kepentingan politik yang nggak terduga. Hanya omon-omon. yang Anda setuju dengan itu? P3, yang P3 saya agak koreksi itu. Yang P3 itu kan sudah ada tanggapan dari Mas Romi. Kalau pernyataan itu Mas Sandi itu secara pribadi. Oke. Bahwa kalau terkait, dan itu juga nggak ada hubungannya dengan hak angket sebenarnya. Itu kan terkait misalnya soal langkah politik ke depan. Tapi kalau kita mengikuti ya dinamika yang ada, yang di internal komunikasi yang ada, bahwa sampai sekarang itu ya partai-partai yang baik di 01 dan juga 03 masih solid untuk mengajukan hak angket. Dan itu pasti terjadi. Dan, ya pasti terjadi karena Walaupun itu sampai merupakan hari ini belum ada tanda tangan. karena itu juga bagian dari ya tuntutan masyarakat, tuntutan rakyat ya kan. Karena kan kalau kita bicara soal pemilu itu kan tidak hanya proses hak angket kemudian nanti juga gugatan di MK, tapi sampai sekarang kita melihat kan ada gerakan-gerakan kelompok-kelompok sipil ya yang melakukan aksi-aksi untuk menyatakan sikap, menyatakan pernyataan yang terkait dengan pemilu. Dan kalau kita melihat ya ada perasaan-perasaan yang muncul yang umum di masyarakat, keanehan, keganjilan dan apa yang kita terjadi yang disebutkan di pertama tadi itu, itulah yang mendorong harus diungkap, harus dibongkar. Karena ini terkait dengan masa depan demokrasi kita. Sebentar, saya mau tanya dulu. Ada keyakinan seperti itu meskipun juga ada pendapat yang lain yang liar. Kalaupun jadi, maka arahnya bisa jadi ke pemakzulan. Anda setuju dengan itu? Kalau kita bicara yang disampaikan oleh Bang Todung ketika ketemu dengan Ibu Mega, ini kan angket bukan soal pemakzulan, tapi bagaimana melihat soal kebersihan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan undang-undang di situ. Jadi kita tidak bicara dulu soal pemakzulan presiden, karena kita bicara soal pemilu, karena ini terkait dengan proses demokratisasi. Fokusnya akan di situ. Masa depan di situ ya. Akan dijaga di situ. Sebentar sebelum ke Bung Pigai. Akan dijaga hanya ke kecurangan, bukan ke pemakzulan. Betul, karena ini harus kompak nih, 03, 01. Silakan. Iya, sebenarnya pemakzulan itu konsekuensi daripada pelaksanaan hak angket. Jadi kita kan tidak bisa memprediksikan ke depannya seperti apa. Tetapi kalau memang komitmennya ke sana ya bisa saja, karena konsentrasinya adalah bagaimana mengungkapkan kecurangan pemilu. Atau itu bahasa negatifnya, bahasa positifnya adalah bagaimana menjaga pemilu yang jujur dan adil, kan begitu. Masa sih kita khawatir dengan pemilu yang jujur dan adil? Saya heran kan, berkali-kali saya mengatakan, kenapa ada orang takut kita ingin menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Nah, cuma memang sekarang ini kan DPR reses, tanggal 6 baru masuk ya, tanggal 6 Maret. Ya.
Ya, karena Maret itu awal, kalau 4 misalnya hak angket itu mau diajukan, ya diajukan pada waktu sebelum tanggal 6, nanti rapat paripurna pertama akan dibacakan ada usulan surat masuk. Cuman begini Bro Guntur, kalau di 01 kan sudah jelas tuh sekjen-sekjennya ngomong, presiden atau ketua umumnya ngomong. Nah yang ditunggu sebenarnya dari 01 itu adalah kepemimpinan PDIP. Karena kalau cuma 01 yang mengusulkan tidak akan lolos hak angket itu karena cuma 167 kursi. Tapi kalau ditambah PDIP yang 128 kursi, walaupun misalnya P3 nggak mau ikut, itu mayoritas sudah. Kalau P3 ikut, lebih mayoritas lagi. Karena kalau tidak mayoritas, ya omon-omon saja. Ya. Karena itu perlu Dan suara mayoritas. tiga partai di 01 sudah berkomitmen. Sudah kan Tinggal menunggu PDI sekjen Perjuangan. sudah ketemu kan? Di PDIP juga benar komitmen. Untuk Jadi gini, bukan hak angket. kalau soal bicara tentang hak angket, saya kira hak angket adalah suatu hak yang dimiliki oleh DPR. Ini jangan definisi Yang lagi nih. Jangan bertanya, definisi lagi. bukan, dengan bertanya kepada kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Oke, kita setuju. Kemudian itu hak yang dimiliki oleh mereka dan partai-partai politik. Gini aja, saya mau sampaikan. Pak Prabowo sudah membuka pintu kita untuk membangun Indonesia yang baik bersama, pelangi Indonesia semua warna harus hadir, warna partai politik, warna suku, warna agama, warna bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, Maksudnya kalau apa? mau Nggak usah angket, udah bukan. kita guyup aja gitu. Begini. Nggak, maksudnya apa ini? Dijelasin dulu Bang. Begini, semua calon presiden saya mau sampaikan. Pak Anies pernah dipanggil KPK. Pak Muhaimin pernah dipanggil KPK. Pak Ganjar pernah dipanggil KPK. Bahkan pimpinan-pimpinan partai politik itu bermasalah juga. Saya adalah advokasi non litigasi ketua KPK. Saya hadir sebagai saksi ahli di persidangan. Saya tahu rahasia lah. Sudahlah, kita bicara tentang hak angket. Nanti sebentar juga lebur kok, hilang juga kok. Mari kita sekarang Ini maksudnya bersama-sama membangun food estate Indonesia. ini, ngomong tentang food estate. Bukan. Oh, bukan. Kita bicara tentang membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa Dan pesawat secara bekas ini, baik-baik enggak? Myrads. bersama. Nah, ini saya jadi Pak- khawatir. Ini karena semuanya ada kasus, lalu kemudian ayo kita guyup, selesaikan, lupakan nggak- kecurangan. Saya nggak bisa ngomong ya, begitu dong. itu Pak Aiman yang ngomong ya. Nggak, kan ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana kan? Saya tidak Nah, harus ngomong. disampaikan. Saya tidak bicara itu. Jadi Saya maksudnya hanya yang mana? bilang, marilah kita bangun Indonesia, Pak. Presiden Prabowo, terpilih Prabowo, sudah membuka pintu. Sudahlah nanti kalau mau bertarung, siap-siap aja. Siap-siap aja 2029. Baru. Mari kita bertarung lagi berikut. Dan PDI Perjuangan tidak hanya membuka hak angket soal pemilu, soal pembelian pesawat Emirates juga. Itu akan kita buka. Oh, ini nanti angketnya akan seperti itu. Syukur-syukur Myrads, food estate, Kita akan dorong ke pesawat sana. Qatar. Silakan kalau berani, silakan. Silakan. Semua. Ya tunggu aja Pak. Sudahlah bos. Saya sudah Ini ntar menyatakan. ini kalau berani saya ancaman atau apa? ini? Bukan, Saya juga saya bingung. sudah menyatakan saya adalah advokasi non litigasi. Tadi saya sudah bilang, saya hadir di persidangan sebagai saksi ahli. Berarti sedikit saya tahu dong. Sudahlah, mau Indonesia siapa sih yang bersih bos? Sudahlah, kita sudah Banyak selesai. lah, aja. Bang. Pemilu, Masa nggak begitu keputusan KPU selesai, siapa pemenangnya? Mari kita jabat tangan semua, bangun Indonesia. Bagi-bagi jabatan tidak apa-apa. Kita kerja bersama. Itu yang saya Untuk tidak setuju. demi negara, demi rakyat. Rakyat lagi lapar. Rakyat lagi sakit. Mahasiswa jangan dengarkan, ini sesat. Sesat ini. Oke, ini satu sesi sebelum terakhir, saya mau lempar ke Bung Rocky Gerung, tapi Bung Rocky Gerung saya berikan kesempatan di sesi paling akhir untuk menjawab khusus atas apa yang disampaikan oleh Bung Pigai. Mau jawab dulu, mau dikoreksi dulu nggak, Bang? Enggak, kalau untuk Atau nggak perlu dikoreksi? enggak perlu dikoreksi. Oh, coba. Tapi bisa berpendapat ya. Oke, nggak perlu dikoreksi tadi? Nggak perlu. Yakin? Saya tidak perlu koreksi. Nggak ada, oke. Enggak ada yang saya perlu koreksi. Koreksi salah apa? Ini fakta di Republik Indonesia Pak.
negara kita ini fakta. Saya juga cuma tanya, ada yang perlu dikoreksi oposisi nggak? Nggak, oke. Iya. Silakan. Jadi barangkali mungkin pendapat saya sekaitan dengan upaya untuk menggulirkan hak angket saat ini. Kita hargai bahwa itu adalah bagian dari hak konstitusional daripada setiap anggota DPR. Persoalan yang terjadi saat ini apakah koalisi yang akan mengajukan hak angket itu telah solid, telah terkonsolidir dengan cara yang baik atau tidak, saya kira tidak perlu untuk saya berpendapat tentang itu. Cuman saya berpendapat begini, penggunaan hak angket saat ini nantinya menjadi sesuatu yang tidak terlalu prospektif. Kenapa tidak prospektif nantinya? Hasilnya juga menjadi tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Jadi tadi dalam forum yang lain saya sama Bang Refli juga sudah berbicara tentang soal ini panjang lebar. Angket saat ini mau digulirkan. Tanggal 5 ini anggota DPR baru masuk reses. Setelah itu diagendakan di Bamus, Bamus kemudian agendakan lagi. Hak angket itu diajukan oleh kurang lebih 25 anggota, lintas fraksi atau lebih dari satu fraksi. Dan itu nanti akan, mekanisme pengambilan keputusan akan dilakukan oleh DPR melalui paripurna. Apakah angket itu diperlukan ataukah tidak? Dari tahap itu saja nantinya akan terjadi ketegangan dan perdebatan yang tidak berkesudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ekstrimnya, taruhlah bahwa itu nanti ada, katakanlah seperti itu. Nanti disepakati dalam satu forum itu dibentuk angket sebagai alat kelengkapan untuk bagaimana memastikan soal-soal yang akan disorot. Apakah berkaitan dengan keputusan ataupun kepentingan yang strategis, penting dan berdampak luas kepada masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, itu nanti akan dibuat semacam daftar penyertaan. Daftar penyertaannya itu dokumen yang memuat soal-soal apa yang akan dipersoalkan dalam angket itu. Apakah kebijakan pemerintah ataukah apa? Itu yang kita belum tahu sampai dengan detik ini. Itu yang tahu itu cuma hanya pengusul atau mungkin masih abstrak sekali pengusulnya ini dari mana dan seperti apa mereka itu. Itu kita belum tahu. Dan kita asumsikan saja bahwa yang mau disasar ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang beririsan dengan persoalan pemilu. Diasumsikan seperti itu dulu untuk sementara ini. Kalaupun itu yang terjadi, saya katakan tadi ada kemungkinan dua keadaan. Keadaan yang pertama, angket itu nanti sampai pada satu rekomendasi politik bahwa diperlukan atau adanya satu kepentingan nasional untuk bagaimana merancang bangun kembali ya, sistem pemilu kita yang lebih efisien, yang lebih prospektif, yang tentunya bisa menjamin prinsip-prinsip demokrasi dan seterusnya. Atau yang kedua, ada hal-hal yang mungkin lebih penting, lebih strategis agar rekomendasi itu ditindaklanjuti dengan satu pernyataan pendapat. Kalaupun itu yang terjadi, maka sampai dengan masa pemerintahan atau rezim ini berakhir, angket itu atau berujung kepada hak menyatakan pendapat, karena hak menyatakan pendapat itu ada dua kemungkinan. Sampai untuk mengeluarkan satu rekomendasi pasif, ataukah ditindaklanjuti dengan satu dakwaan atau satu, katakanlah seperti itu, ekstrimnya ke sana sampai ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu diberikan alokasi waktu bersidang 90 hari. Ya, Anda mau mengatakan bahwa ini terlalu panjang, terlalu maka panjang, mustahil. Terlalu panjang. Walaupun pada saat perjalanan angket tentu akan ada banyak fakta dan data yang mengemuka, kan itu? Kemungkinan mungkin saya bisa belum berkesimpulan seperti itu ya, karena yang terjadi saat ini adalah pemilu ini, katakanlah pelanggaran ini terjadi sporadis dan sebenarnya tidak terlalu secara nasional ya, karena memang kalau kita mencek juga di beberapa tempat, beberapa wilayah juga semuanya berjalan secara kondusif. Kalaupun saat ini riak-riak yang terjadi, itu juga tidak bisa kita klaim sebagai satu pelanggaran yang Anda sistemik. mengatakan bahwa sulit sekali untuk membuktikan TSM, itu versi Anda ya? Tidak sistemik, katakanlah seperti itu. Pelanggaran ini tidak sistemik, dia sporadis saja. Oke, baik. Sehingga barangkali penyikapannya juga mungkin butuh pendekatan yang lebih sporadis juga. Baik, terima kasih. Mungkin seperti itu. Ini poinnya sudah didapatkan, tentu kita akan bicara soal bagaimana kelanjutannya.